Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia, sekaligus sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis. Setiap hari, kesibukan selalu nampak di kota Jakarta. Di Jakarta, roda perekonomian bergerak cepat. Kemacetan adalah dampak dari membludaknya jumlah penduduk yang terus berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia. Sebab Jakarta adalah kota impian bagi banyak orang. Tapi Indonesia bukanlah hanya Jakarta. Indonesia terbagi dalam 34 provinsi. Kehidupan di sebagian besar provinsi-provinsi itu tidaklah sepesat Jakarta. Provinsi Banten adalah salah satunya yang hanyalah terpisah 90 km dari ibu kota Indonesia ini. Tapi masyarakat Banten masih hidup dalam ketimpangan. Hasil survei sosial ekonomi nasional atau Susenas, angka kemiskinan di Provinsi Banten mencapai 641,42 ribu jiwa. Sementara jumlah angka pengangguran mencapai 490,8 ribu jiwa. Hal tersebut membuat Banten berada pada urutan jumlah pengangguran tertinggi di Indonesia. Hal tersebut diperparah dengan minimnya infrastruktur jalan dan jembatan. Masyarakat pelosok pedesaan kian terisolir, roda perekonomian tersendat, disebabkan hasil bumi yang sulit terdistribusikan. Banten sesungguhnya provinsi yang kaya raya dengan hasil bumi yang melimpah ruah seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Ditambah kekayaan bahari dengan keanekaragaman hayati. Seharusnya sumber daya alam yang melimpah tersebut menjadi modal bagi kesejahteraan masyarakat. Namun para kaum elit dan para pemimpin sibuk dengan pertikaian dan kampanye politik berkepanjangan. Masyarakat menjadi pragmatis dan tak berdaya. Sementara itu, menurut databox.katadata.co.id, pendapatan asli daerah atau PAD Banten per tahun 2019 sebesar 7,263 triliun. Dengan besaran PAD tersebut, membuat Banten sebagai wilayah PAD terbesar kelima dari 34 provinsi di Indonesia. Selain itu, di beberapa wilayah di Provinsi Banten juga dipenuhi industri berskala internasional. Namun lagi-lagi, hal tersebut belum mampu menekan jumlah kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Banten. Sementara media massa kerap diramaikan oleh berbagai pemberitaan mengenai perilaku pejabat di Banten yang tersangkut kasus korupsi. Hingga kini, masyarakat pedesaan hidup dalam ketertinggalan dan ditinggalkan. Di antara gersangnya harapan masyarakat pedesaan, Yayasan Relawan Kampung Indonesia hadir seperti gerimis yang menyejukkan. Yayasan Relawan Kampung didirikan di Kota Serang, Provinsi Banten pada 26 Desember 2011. Adalah organisasi yang diisi oleh anak-anak muda dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda. Mereka konsen dalam gerakan perubahan bagi pedesaan, bahu-membahu membangun pedesaan melalui pembuatan jembatan dan infrastruktur lainnya. Relawan Kampung didirikan sekitar akhir tahun 2011, berlatar belakang karena keprihatinan kita melihat buruknya infrastruktur di pedesaan, bagaimana sebuah kampung, sebuah desa tidak memiliki jembatan, bagaimana akses anak-anak sekolah yang menyeberang ingin bersekolah harus libur jika musim penghujan, bagaimana para kaum ibu dan bapak-bapak yang ingin ke pasar itu harus terhenti dan tidak bisa menjual hasil pertaniannya karena ketidakadaannya akses jembatan. Yang menjadi keprihatinan bersama adalah bagaimana mungkin di sebuah kampung, di sebuah desa itu tidak memiliki jembatan. Anak-anak sekolah itu harus memaksakan menyeberangi sungai saat banjir, beberapa di antaranya hanyut, dan lebih parah lagi pada beberapa jembatan gantung, anak-anak yang mencoba menyeberang dengan jembatan yang tidak layak itu harus jatuh karena terpleset dengan infrastruktur yang sangat-sangat tidak aman. Adalah Jahidi, warga kampung Desa Karyajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang harus menerima kenyataan bahwa kakinya tidak lagi sempurna lantaran terperosok dan terjatuh saat menyeberangi sebuah jembatan gantung di kampungnya.
kelas 3 SD. Terus saya pulang sekolah jalan jembatannya udah rusak. Terus saya meleset ke bawah, jatuh. Terus saya pulang. Terus kaki saya patah, bisa normal lagi. 1 tahun itu nggak bisa jalan. Sekolah kelas 3, 1 tahun nggak bisa jalan, langsung sekolah juga disusulin lagi sama gurunya. Sekolah itu bawa tongkat dia itu, sampai ke kelas 4 langsung. Habis itu dia dibawa ke dukun. Udah saya bawa dukun kemana-mana itu nggak bisa jalan 1 tahun. Terus sekarang alhamdulillah biarpun dia kakinya patah begitu bisa jalan. Saya bersyukur ngelihat anak sampai sekolah lulus. Jahidi hanyalah salah satu korban akibat minimnya infrastruktur di pelosok pedesaan di Provinsi Banten. Masih banyak korban lain yang tidak diketahui khalayak. Masyarakat tidak mengerti kemana menyampaikan aspirasi agar akses infrastruktur jalan dan jembatan di kampungnya menjadi layak. Infrastruktur merupakan hak dasar setiap warga negara. Oleh karenanya, infrastruktur menjadi tanggung jawab bersama untuk kita usahakan agar masyarakat di pelosok bisa menikmati lebih baik lagi, terutama bagi anak yang ingin menyeberang ke sekolah, bagi kaum bapak dan ibu yang ingin pergi ke pasar, dan juga bagi orang-orang sakit yang ingin pergi ke puskesmas. Oh, saya kasihan sekali akan melihat anak-anak, Pak. Jadi jangankan seperti SD-SD yang lain, Pak. Apalagi kalau ini airnya musim banjir itu, Pak. Nah, anak-anak nggak bisa belajar. Saya mengharapkan itu, Pak, untuk penyeberangan ini udah beberapa kali kalau saya nggak setiap pertemuan saya mengusulkan untuk menyatukan kampung Kanguluk dan Binong, dan juga untuk memperlancar aktivitas pendidikan, juga aktivitas masalah pertanian, perekonomian. Pasti dengan hiji Pak antara Binong dan Kanguluk ya. Nah, bila mana orang meninggal atau orang sakit itu susah Pak untuk menyeberangnya. Karena jembatan begini. Itu yang sangat kami prihatinkan. Saat ini, relawan kampung sudah membangun sebanyak 108 jembatan di 10 pulau dan 13 provinsi di Indonesia dengan donatur yang beragam. Aktivitas sosial relawan kampung memberikan bukti nyata terhadap perubahan di pelosok pedesaan. Relawan kampung berhasil memberikan gairah bagi kehidupan masyarakat pedesaan yang terisolir. Dengan adanya jembatan yang berhasil dibangun oleh relawan kampung, roda perekonomian yang semula tersendat sedikit demi sedikit kembali bergerak. Eksistensi Yayasan Relawan Kampung sebagai organisasi sosial juga telah menginspirasi Maria Harfanti, Miss Indonesia 2015, untuk mengambil bagian dari gerakan perubahan bagi masyarakat pedesaan. Yayasan Bangun Sekolah dibentuk pada awal 2018 di ibu kota Jakarta dengan konsentrasi membangun infrastruktur pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Namun jauh sebelum itu, Maria Harfanti sudah terlibat di beberapa kegiatan sosial bersama relawan kampung. Ya, jadi Bangun Sekolah ini lahir di awal tahun 2018. Ini karena wujud dari keprihatinan saya dan juga rekan saya yang merupakan founder dari relawan kampung terhadap kesenjangan pendidikan di Indonesia. Antara di desa dan di kota terlihat sekali perbedaannya dari segi aksesibilitas, dari segi kualitas, dan juga dari segi infrastruktur. Jadi Bangun Sekolah ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi juga kita ingin meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia di sekolah-sekolah, terutama guru dan siswa. Dan relawan kampung sendiri membantu di pembangunan fisiknya. Semangat memberikan perubahan bagi masyarakat pedesaan ternyata juga lahir dari organisasi dokter gigi di Bandung, Provinsi Jawa Barat, yakni DensDu. Organisasi dokter gigi yang diinisiasi Gresti Sabrina ini sudah keliling hingga ke 163 wilayah di Indonesia untuk memberikan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut serta pengobatan gigi gratis bagi masyarakat. Gerakan sosial DensDu
akhirnya terkoneksi dengan kegiatan Yayasan Relawan Kampung dan Bangun Sekolah untuk melakukan gerakan sosial di beberapa provinsi, termasuk di wilayah Provinsi Banten. Dengan beragamnya permasalahan di Indonesia, seperti rendahnya infrastruktur, minimnya sarana pendidikan, serta sulitnya masyarakat untuk mengakses kesehatan, menyebabkan Relawan Kampung mengajak turut serta para aktivis muda seperti yang dimotori oleh Maria Harfanti, Miss Indonesia dengan Yayasan Bangun Sekolah, dan juga komunitas dokter gigi Densdu yang dimotori oleh dokter gigi Grace Sabrina untuk melakukan sebuah perubahan, untuk melakukan sebuah aktivitas kecil yang bisa membantu masyarakat di pedesaan dalam memenuhi hak dasar mereka. Lombang itu di sekitar sini itu dipasangin benteng-benteng yang tinggi. Hari yang bersejarah pada saat itu adalah tanggal 28 Oktober 2012, di mana Dentist Day Out pada akhirnya terbentuk dan kami membuat sebuah gerakan yaitu Sukabumi Charity Action untuk pergi ke pelosok Sukabumi dan memberikan penyuluhan kesehatan gigi. Kenapa penyuluhan? Karena kita tahu bahwa akar dari well-being atau keadaan kesehatan gigi seseorang itu baik ketika dia sudah mempunyai pengetahuan. Kami sadar bahwa kesehatan gigi itu tidak hanya bisa dicapai oleh dokter gigi saja. Kami juga butuh tangan-tangan masyarakat, tangan-tangan mahasiswa, tangan-tangan siswa, tangan-tangan semua orang untuk bisa sama-sama membangun kesehatan gigi ini lebih baik. Pelayanan kesehatan gigi di Indonesia ini lebih merata. Maka dari itu kami mengajak teman-teman semua untuk bisa bergabung di pengabdian Densdu selanjutnya. Hidup bukan sekedar tentang apa yang dimiliki, tapi hidup juga tentang apa yang bisa kita beri. Indonesia adalah negara kepulauan dengan geografis yang sangat luas. Mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Saya Maria Harfanti mengajak semua anak muda di Indonesia untuk turut peduli dan berkontribusi terhadap pemerataan pendidikan di Indonesia. Caranya bergabung dengan Bangun Sekolah ya. Mari bersama kita membangun mimpi dan majukan negeri. Untuk bisa mencapai kesehatan gigi yang lebih baik dan tentunya pelayanan kesehatan gigi yang lebih merata di Indonesia. Densdu bermimpi, mengabdi, memberi arti. Saya Arif Tirdiat, Relawan Kampung Indonesia, bersama berbagi bahagia. Semangat perubahan yang digelorakan Yayasan Relawan Kampung, Yayasan Bangun Sekolah, dan Densdu mungkin hanyalah titik cahaya di kegelapan. Namun titik cahaya itu serupa kunang-kunang. Meski tak sempurna menerangi, namun kelip cahayanya adalah keindahan bagi orang-orang yang berdiam di kegelapan.